Tapi kalau intrik, kemudian masuk ada kebencian, ada rasa nilai kekejian juga, fitnah gitu kan. Itu berlaku di dunia politik. Saya khawatir adalah saya tidak mampu merebut hati teman-teman saya, keluarga saya, kemudian orang-orang yang dulu mengasihi saya, mereka hilang. Saya yakin nih, masih banyak teman-teman yang masih berpikir untuk nilai-nilai kerakyatan. Saya berkeyakinan itu bahwa orang pasti ingin meninggalkan legacy yang baik untuk rakyat selama periodenya. Cita-cita saya memang pengen pulang. Saya ingin punya legacy tersendiri untuk kabupaten. Oke, saya ingin balik ke dunia politik nih. Nah, kalau dunia politik sendiri kan, sampai saat ini kan sudah di posisi ini nih kira-kira nih Bang nih. Nah, di posisi ini sekarang ini apa sih yang Mas Safar rasakan sebenarnya di dunia politik ini? Saya alhamdulillah merasakan bahwa ada sesuatu yang berarti yang sudah saya lakukan. Ya, terlepas ada plus minus ya, dan saya hadirkan juga selama memperjuangkan apa menjadi kewenangan atau tugas-tugas saya sebagai anggota DPR. Ya. Paling kalau untuk Abdia ya artinya fokus saya di Abdia itu kenapa? Karena persentase suara saya kemarin itu lebih banyak di Abdia. Gitu. Tapi bukan menafikan juga Singkil, Suku Salam dan Aceh Selatan itu. Perjuangan untuk daerah pemilihan itu memang saya betul-betul perhatikan sangat. Baik infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakatnya, dengan pemberdayaan menghadirkan ya produk bagaimana mengangkat UMKM yang level paling bawah gitu, mengapresiasi mereka, kemudian bagaimana kita menghadirkan festival seni dan budaya itu kita angkat, itu kita promosiin gitu ya. Nah, destinasi wisata juga demikian gitu. Nah, olahraga kita mencoba naikkan. Artinya saya mau nyampaikan bahwa ya ini memang sudah kewajibannya kita untuk mempersembahkan yang terbaik ke dalam posisi. Saya kebetulan putra Abdia satu-satunya di DPR Aceh. Mudah-mudahan saya mendoakan ya agar ada lagi sih yang lain, putra-putra yang lain untuk membesarkan dan memberikan kontribusi terbaiknya untuk daerah pemilihannya. Ya. Nah, saya merasakan itu. Mimpi-mimpi mereka dulunya tidak pernah ada GOR, insya Allah Abdia sudah punya GOR, gelanggang olahraga ya. Itu kan mimpi. Ada beberapa bupati sudah di sana, kemudian ada beberapa orang sudah janji, tapi kita udah penuhin itu tanpa ada janji. Oke, waktu mendapatkan amanah untuk sebagai seorang wakil ketua DPR waktu itu memang sudah punya list ya Pak, ingin apa saja yang ingin di ya pasti. Saya sudah ya ibaratnya merencanakan. Ini poin A, poin B, poin C itu saya sudah hitung-hitung betul. Kalau nanti saya dapat amanah, ya saya sudah berencana untuk di anak mudanya ini, di olahraganya ini, kemudian di kegiatan-kegiatan UMKM-nya itu saya pernah bantu-bantu pedagang kios kaki lima, kemudian memberikan ya mesin jahit full. Nah, kalau dulunya kan pemerintah itu cuma kasih kan mesin jahit kepada satu orang. Itu kan menurut saya dampaknya kecil sekali hanya pribadinya, tapi ini satu orang menerima 4 mesin jahit. Mesin ya artinya menopang penunjang untuk dia bisa membuka lapangan pekerjaan. Arti kemudian dia juga sudah punya usaha yang produksi kecil rumah tangga gitu. Nah, kayak tersupport sendirinya. Itu yang saya hadirkan. Nah, kemudian kalau infrastruktur, jalan-jalan kewenangan provinsi, jalan-jalan pemukiman penduduk, dan sifatnya didanai dengan dana APBD, APBA, kemudian masjid, ya. Alhamdulillah sekarang ya. Alhamdulillah, mungkin Bang Dosi bisa lihat dari apa yang sudah saya persembahkan. Oke, luar biasa. Bang, kalau kita bisa urai sedikit nih, selama 4 tahun terakhir ini, ya kan ini udah 4 tahun ya Bu? Ya. Tinggal beberapa saat lagi pemilihan kembali. Apa saja di bidang-bidang apa saja sih yang paling difokuskan oleh Bang Safar sendiri untuk pencapaian itu? Kalau sekarang persentasenya infrastruktur. Infrastruktur, saya lebih banyak membangun masjid ya. Masjid, sarana ibadah, kemudian jalan pemukiman penduduk, jalan lingkungan. Kemudian jalan kewenangan provinsi itu jalan yang alhamdulillah itu kan fenomenal betul, jalan Cot Mane, Blang Pidi, banyak sekali kecelakaan. Alhamdulillah tahun lalu 6 miliar, tahun ini 12 miliar dalam pengerjaan itu akan dilembari sehingga kan
transportasi kita menjadi jalan alternatif ya. Ya, betul. Dari Aceh Selatan ke Banda Aceh yang lebih mudah. Kemudian ya sudah akan ada pertumbuhan pergeseran perkotaan yang baru nantinya kan. Betul. Dengan jalan sudah besar, ya Kota Belangpini bisa makin lebar dan persona perkotaan kan semakin baik gitu ya. Jadi jalan alternatif yang cukup ya representatif bagi masyarakat Abdia yang merasakan kayak gitu. Di sisa waktu ini, kan nggak lama lagi nih sampai berakhir nanti Bang. Apa sih yang akan difokuskan Bang? Malaysia kebijakan-kebijakan. Ya mudah-mudahan ini kan kita juga nyadar ya, kalau kemarin kita mampu sampai ratusan miliar per tahun ya untuk kita bawa pulang ke dapil. Sekarang karena menurunnya pendapatan Aceh, karena OSUS kita tinggal 1%, tambah lagi ada beban JKA, kemudian beban infrastruktur yang belum terselesaikan seperti rumah sakit regional, itu kan menjadi tanggung jawab nih. Kemudian ya banyak kegiatan yang sekarang untuk perhelatan ya PON, kemudian juga pemilu, ya kan dana sharing itu kan tetap ada dengan APBD provinsi. Nah ini ya artinya sangat terbatas, tapi saya juga ingin mengarahkan ke beberapa yang memang belum terselesaikan. Ya misalnya jalan pemukiman, itu yang ada beberapa usulan masyarakat, itu yang belum terselesaikan, saya coba, ya masih sama lah. Itu saya coba perjuangkan di APBA 2024 ya akan datang. Amin, mudah-mudahan. Saya dari tadi duduk di kursi ini berasa kayak, kira-kira kursi dewan begini ya? Mirip. Mirip. Beda tipis lah ya. Sama, beda tipis. Nyantai banget loh. Kualitasnya beda. Di rumah saya pasti nggak ada. Gue semua pulang kan ya? Oke. Nah, bicara tentang kursi dewan seperti ini, Ya. sebagai wakil ketua dewan, apa sih yang paling berat sebenarnya? Kayak kerennya enak deh Bang. Nggak ada yang nggak enak. Dinamikanya ya. Dinamika politik di dalam dan dengan eksekutif itu kan kadang-kadang pasang surut ya. Politik ini kadang-kadang lebih banyak orang-orang yang pragmatis. Pikirannya pasti pragmatis. Banyak. Ya intriknya pasti ke hal-hal yang pragmatis. Dan saya kadang-kadang di situ ada ngelawan batiknya. Manusiawi, semua kita dalam sebagai manusia politik itu pengen kepentingan kita lebih kita dahulukan. Tapi saya lebih banyak mengawas. Dan kadang-kadang dianggap orang kalah. Tapi saya merasakan bahwa mengalah bukan tanda kalah. Mengalah saya merasa bahwa saya lebih kesatria. Menerima keadaan sebagai sebuah fakta. Ya artinya kadang-kadang teman hari ini sama kepentingannya terakomodir oleh kita. Jabatan kita. Ya kemudian begitu dia ada peluang kita mungkin akan jatuh ya. Akan punya goncangan gitu. Dia berbalik arah. Dia tidak dukung kita lagi gitu. Jadi sangat pragmatis. Pernah nggak ingin melakukan hal yang sama seperti mereka Bang? Saya tak kepikiran kalau seandainya pun ada perbedaan politik yang mungkin membuat saya tidak akan sama dengan teman, saya akan bicara, saya akan belak-belakan. Iya. Seperti Dahlan Jamaluddin waktu itu di PAW oleh partai sebagai pimpinan DPR, sebagai ketua DPR, dari awal sudah bilang, Bang, ini gerakannya partai Abang akan ini. Saya minta maaf Bang, sebagai teman dan sahabat, tidak mungkin. Saya ngobrol itu. Hendra Budian juga demikian waktu itu ya. Ya pergolakan politiknya, ya kan dengan partainya kan. Nah itu kan terjadi. Tapi saya obrolin supaya orang teman juga tahu. Saya kan hadir juga karena partai. Jadi partai pasti kan nekam kita gitu, intervensi. Dan itu nggak membuat kita nggak bisa melawan intervensi itu. Tapi sebagai berteman, kita bilang, hari ini saya masih bisa tahan Bang. Tapi ke depan kalau intervensi akan berlebihan, kamu harus maklumi bahwa posisi saya pas berbeda kan. Pusing juga kalau gitu ya. Iya. Dia politik ini nggak mudah membersih. Orang lihatnya mungkin dari fasilitas. Iya Bang, jalan itu kan keren orang. Nah dia kan keluar mobil keren di Sapma, bajunya bagus-bagus. Ya kan? Pingin juga karena Itu ada banyak. Kemudian satu yang paling berat lagi Bang Dos, di samping apa ya, dianggap punya kapasitas, punya kemampuan, punya sesuatu yang lebih yang lagi dinikmati dengan fasilitas negara kasih. Ada kewajiban, jadi semua masyarakat yang hadir ada sebuah kewajiban kita. Pendemo itu menuntut. Kadang-kadang kita udah, ya artinya sebagai kewajiban kita turun, kita juga datang samperin mereka. Ya karena memang sasarannya DPR, lembaga, ya kita yang hanya datang itu tadi yang diceramatin gitu.
Kita yang jadi orang semua itu ya. Kemudian begitu di masyarakat gitu juga. Jadi mereka dulu nggak pernah pilih kita gitu ya. Tapi sebuah fakta seakan-akan ya kamu nggak udah kewajiban, mau saya pilih nggak pilih, kamu harus perjuangkan ini. Itu udah hamil luar biasa tuh Bang ya. Oh iya, dan itu harus siap. Kita misalnya ketemu masyarakat minta ngadu sesuatu itu ya ada seperti ada kewajiban aja, kita harus bantu. Nggak lagi mikirin bahwa ini daerah pemilihan saya, ini bukan daerah pemilihan saya, nggak ada. Udah sebagian banyak yang begitu Bang Dos. Sebagian pasti banyak. Dan mereka lihat tuh, siapa-siapa yang datang gitu ya. Ada kayak ada misalnya kalau di dapilnya, oh ini bukan pemilih saya nih. Dari saya nggak mau. Bang, di dunia politik tuh kayak abang bilang tadi kan pragmatis, itu ya ada lah yang seperti itu. Tapi ya terlihat memang juga kadang buat mendominasi hal-hal seperti ini. Masih ada nggak rakyat di sana Bang? Saya gini ya, pada satu pertarungan politik, kekuasaan, eksekutif dan legislatif, kadang-kadang kita berhadapan-hadapan ya. Keinginan eksekutif dengan kita DPR aja, kita udah punya warna tersendiri, partai berbeda, pikiran kita yang berbeda, latar belakang daerah yang berbeda, disatukan dalam kepentingan satu lembaga. Berhadapan dengan eksekutif yang secara ininya mereka sudah punya rencana pembangunan berdasarkan dengan cita-cita, misalnya kalau hasil pilkada, ada RPJM, Ya. itu visi misi yang harus diselesaikan. Ya secara politik jadi peraturan daerah yang bersamaan DPRA, ya kan? Nah kemudian ya kalau seandainya sekarang RPA dengan PJ Gubernur gitu ya, nah, itu kan rencana pembangunan Aceh itu ya bersandarkan dengan apa yang jadi tujuan PJ Gubernur di sini disampaikan kepada DPR. Nah kita juga demikian, kita punya waktu reses. Administrasi pembangunannya mereka dengan rencana kerjanya, kita dengan resesnya. Hasil yang kita dapatkan aspirasi dari masyarakat itu kita tuangkan, kita bertaruh. Cuma memang pertarungannya kadang-kadang nggak fair. Nggak fairnya kenapa? Kadang-kadang eksekutif itu filter, mendelay waktu, sehingga ketika kita masuk ke kegiatan-kegiatan sifatnya ibadah dan bansos, yang harusnya masuk melalui RKPA dulu, sebelum PPS dibahas, sebelum RAPBA dibahas, ya mereka kadang delay. Udah nanti aja masukin di kuap PPS. Lewat lagi RKPA-nya rugi. Padahal ya kalau kegiatan-kegiatan sifatnya yang reses itu rata-rata itu sifatnya bansos dan IBA. Oke. Nah, harus masuk itu dulu tuh regulasinya dalam RKPA. Nah kalau RKPA-nya nggak masuk kegiatan kita nggak bisa eksekusi di kuap PPS, apalagi di RAPBA juga. Nah di situ kita terima lagi daripada nggak ngetok payu sama-sama. Jadi aspirasi yang lain nggak tertampung lagi ya kita juga harus menerima. Makanya saya katakan, memang harus ada komitmen menjadi pemimpin ini. Komitmen bahwa untuk tidak saling menikung, untuk tidak berpikir sifat-sifat yang pragmatisme kelompok kepentingan diri dan para kelompok-kelompoknya. Harus ada nilai politik membangun, politik pembangunan sebenarnya. Politik dengan proses perencanaan untuk mengejar arah ketertinggalan kita, soal kemiskinan, bagaimana kita tekan. Soal pendidikan, itu kita pacu dari progres dengan program-program bersama. Itu yang harus kita kejar. Soal infrastruktur, artinya orang belum melihat Aceh ini dengan infrastruktur yang fundamen, ya kan? Dengan biaya anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui otsus itu, itu ya, apalagi bicara industrialisasi gitu ya. Nah ini kan menjadi sebuah tanggung jawab. Cuma saya nggak adil kalau masyarakatnya hanya ya mengevaluasi periode hari ini. Karena kan OSUS ini udah 16 tahun. Udah 2 periode sebelum kami ini kemana diarahkan itu. Ini akibat sejarah juga gitu ya Bang? Ya, itu ya. Pernah nggak Bang merasa sangat sedih dalam situasi tertentu, maksudnya dalam berjuang untuk rakyat, kemudian nggak bisa diperjuangkan? Saya sekarang dalam keadaan sedih. Kalau ya artinya apa ya? Ini kan sudah masuk pada tahun politik. Di tahun politik itu kadang-kadang perjalanan kita semakin sempit dalam memperjuangkan nasib masyarakat. Karena kita berhadapan-hadapan dengan kepentingan kita untuk kembali ingin bertarung di 2024 di pemilu selanjutnya. Apalagi saya ini untuk ke periode kedua menuju ke sana. Nah ini kadang-kadang kita bertarungnya, apalagi nih posisinya pemerintah belum mengajukan pembahasan anggaran itu tahun 2024. Udah mulai nih ada isu pemerintah mau jalan sendiri.
Karena dengan DPR mungkin tidak akan ketemu, karena DPR-nya banyak mintanya, DPR-nya banyak sesuatu yang dititipkan yang sehingga mengurangi kebijakan-kebijakan polisinya pemerintah, kebijakannya pemerintah untuk ke arah mereka. Gitu. Jadi sudah mulai, ya mungkin ya hanya sebagian orang akan menikmati itu, dan kita menjadi orang yang mungkin akan ditinggalkan. Harus siap untuk itu. Ya, apalagi dalam pertarungan yang pragmatis, ini udah pragmatis dia. Saya katakan ini udah pragmatis. Main bola udah main sore nih. Udah main sore, udah main malain deh, udah mikir teman lagi. Nilai ya. Udah, yang untung-untungan kan. Free time ya. Yang tenda untung-untungan gitu. Oke. Jadi apapun dihalalkan kan sekarang posisinya gitu. Nah ini, dan itu bisa melambatin saya. Kemarin teman pengennya begini, kita arahkan begini ya, pakai gitu. Nanti tinggalin itu tangga. Itu harus siap. Dan saya katakan, mudah-mudahan ya, di masa mungkin orang secara kepentingan politik pemerintahannya, dia berkuasa, dan saya memang orang yang bisa mempengaruhi, saya mau katakan, Bang, atau siapapun nanti kepala daerahnya gitu ya, jadi gubernur gitu ya, atau partai saya pemenang mencalonkan gubernur yang nanti saya juga masuk bagian dalam mengisi proses pengambilan kebijakannya beliau gitu ya, saya akan sampaikan, Bang, dendam politik cukup ya, sudah saatnya kita politiknya untuk arah yang lebih konstruktif terhadap pembangunan Aceh, terhadap isu-isu persoalan yang harus kita pecahkan bersama. Dan mereka kita rangkul. Yang kalah dari kita rangkul. Yang kalah mereka itu kita harus ambil positifnya untuk kita sinergikan kemampuan mereka itu, pemikiran-pemikiran mereka itu untuk kepentingan asing. Itu bisa ya, Wei? Saya khawatirkan itu. Kalau seandainya itu kesempatan itu saya dapat. Bukan seperti sekarang. Jadi, contoh lah, ini kan udah menjadi nggak rahasia umum lagi DPR hari ini dengan pemerintah ya. Semenjak PJ untuk tahun kedua ini kan agak seperti berjarak ya. Iya, betul. Ya, tapi ya sekarang udah main sore lah ibaratnya. Nah, ya posisi yang kemarin tidak direkomendasi itu menjadi salah satu faktor. Atau orang yang di tengah yang ngambil manfaat gitu, benturkan ini supaya mereka bisa lebih dominan gitu. Nah, itu hal-hal yang lumrah dalam politik dan harus Pak, tertib ya, mudah-mudahan dengan jabatan wakil ketua benar-benar di main sore dalam tanda kutip nih, di suasana di injury time yang tidak lama lagi ini, mudah-mudahan masih ada rakyat di DPR itu. Oh iya, harus. Dan menurut saya juga nggak akan sendiri. Saya yakin nih, masih banyak teman-teman yang masih berpikir untuk nilai-nilai kerakyatan. Saya berkeyakinan itu bahwa orang pasti ingin meninggalkan legacy yang baik untuk rakyat selama periodenya. Apalagi di tahun akhir, satu sisi kita dituntut untuk bisa menang lagi, ngerayu rakyat lagi, karena butuh logistik kan. Ini kan lagi-lagi politik ini logistik. Nggak mungkin kosong gitu. Perangnya itu harus pakai logistik, sesuatu yang ditawarkan ke masyarakat, bukan hanya gagasan. Oke. Karena masyarakat juga begini, ketika gagasan kami udah cukup kenyang dengan gagasan, udah cukup dengan janji-janji, ya kan? Tapi sekarang ingin sesuatu yang nyata, yang nampak. Karena ya politik transaksional nggak bisa kita hindarkan. Iya. Saya yakin 2024 politik transaksional ini masih dominan terhadap keterpilihan seorang anggota DPR. Itu dia ya. Mudah-mudahan tidak lewat. Dan paling tidak, walaupun itu masih terjadi, ada beberapa tokoh yang juga masih akan. Kalau kita kadang-kadang kita berpikir, kalau kita juga melakukan itu, maka kita juga akan tertinggal. Iya. Ya minimal kita imbangi untuk ya meminimalisir. Itu yang saya katakan. Sebagai wakil ketua DPRA ini, supaya saya nggak lupa nih, saya memang udah nyatat nih pertanyaannya. Sebagai wakil ketua DPRA, diberikan amanah seperti itu, apa yang paling tidak abang sangka? Saya nggak nyangka kayak gini, kok bisa begini ya? Saya nggak terima. Misalnya begitu bang, ada nggak bang? Nggak ada ya. Menurut saya kan kita udah tahu ya, punya porsinya udah jelas ya. Porsi anggota DPR itu kan 3 fungsi yang kita jalankan. Kemudian kita juga punya bidang-bidang sesuai koordinasi kita masing-masing di setiap kelengkapan DPR itu sendiri. Ya sebenarnya nggak ada yang kita di luar. Kita nggak ada. Kalau trik-trik itu biasa, trik media misalnya kan. Terus kegiatan-kegiatan kita dinilai ada ini segala macam, ada sesuatu gitu kan. Nah biasalah itu kan. Kadang-kadang ada positifnya, ya kalau negatifnya, ya kita harus evaluasi, introspeksi juga. Jadi jangan merasa bahwa kita selalu berada di posisi benar.
Maka sama halnya saya juga menyadari mungkin ngapain aku harus menyesali dengan keadaan seperti hari ini misalnya ya. Bisa saja mungkin posisi mereka yang lebih benar gitu. Kita supaya banyak muhasabah diri, belajar mandiri sendiri. Ini sesuatu yang memang menjadi visi kita, menjadi sebuah kitah dari perjuangan yang kita punya untuk rakyat atau tidak. Berarti Mas Safar juga Pak, ada beberapa hal-hal yang akhirnya saya benar-benar belajar baru dari ketika saya menjabat sebagai wakil ketua. Iya, banyak sekali saya. Dulu saya nggak nyangka sebenarnya ini. Iya, seperti ini. Tapi gini, kalau teori-teori yang organisasi, teori politik itu kan jelas ya, kekuasaan, ada delegasi, kemudian ada pembagian kekuasaan, ya kan, power sharing gitu ya. Iya. Itu hal yang lumrah gitu. Tapi kalau intrik, kemudian masuk ada kebencian, ada rasa nilai kekejian juga, fitnah gitu kan. Itu berlaku di dunia politik. Itu nggak ada di buku ya Bang ya? Nggak ada di buku gitu. Nggak ada buku ada fitnah yang sedang dan ikutnya itu. Pertanyaan terakhir Bang, melihat Aceh saat sekarang ini dan khususnya Aceh Barat Daya, apa yang ada dalam pikiran Bang Safar? Aceh maupun Abia menurut saya tidak dalam keadaan baik-baik saja. Kita semakin hari semakin menurun pendapatan dari pengelolaan anggaran yang kita hidupkan dalam kondisi rakyat hari ini. Tumpuan rakyat hari ini tok dengan APBD, Bang. Nggak ada sumber lain itu untuk menggerakkan ekonomi rakyat. Kalau APBD-nya terlambat diketok, rakyat ini, para pedagang itu kerepotan. Nggak ada sumber lain itu. Nah, ini tantangan yang harus dijawab. Kemiskinan kita masih luar biasa. Makanya saya katakan kita harus ada tim untuk menyelamatkan Aceh dalam kemiskinan ini. Tapi tolak ukur dan standarnya itu berdasarkan BPS. Ya kita kan merasakan, dari mana ya? Teman-teman saya dari luar tuh datang ke Dana Aceh. Dia warung kopi di mana-mana. Orangnya bejibun katanya. Di mana rakyat Aceh termiskin katanya? Saya juga dibilang begitu, benar juga. Emang aku ya data ya? Saya bukan bahas juga, mungkin tolak ukur parameter ininya ya. Parameter BPS menilai kemiskinannya itu mungkin disamakan dengan provinsi lain. Yang padahal misalnya soal jambat saja, WC, itu kan masih aja tuh. Kamar mandi di luar, ya itu kan udah nggak dalam rumah. Ya mungkin ukuran listrik, ketegangan ampernya gitu kan menjadi tolak ukur salah satu. Makanya saya katakan kemarin saya bilang ke Bapak Dak, yuk kita lihat yuk data mereka itu. Di mana sih ukuran-ukuran miskin kita yang dibilang gitu? Nah kalau memang ada, kita support ke sana. Kan gitu cara menyelesaikan persoalan gitu. Nah kemudian indeks prestasi manusia, pembangunan manusia kita jauh ke rata-rata nasional. Ada dinas pendidikan yang kulit ini. Nah ini kita coba lihat berintegrasi dengan kabupaten kota. Jadi bukan hanya tanggung jawab kita di provinsi, tapi kabupaten kota. Infrastruktur juga demikian. Yang fundament apa? Kita selesaikan kegiatan-kegiatan yang fundament yang nantinya menjadi legacy yang bagi Aceh untuk menyelamatkan masa depannya. Apalagi ini tantangan bagi anak muda nih. Bang Dosi 2035 prediksi populasi manusia Indonesia itu di usia produktif dengan namanya bonus demografi. Bonus demografi ini sebuah tantangan sekaligus peluang. Ancamannya, tantangannya, di mana populasi usia produktif itu jauh lebih banyak, ya kan? Usia produktif itu kan 14 sampai 60, ya kan? Nah, di situ pertarungannya adalah pasar, peluang kerjanya, itu tantangannya. Tapi peluangnya, apa yang nggak ini bisa kita manfaatkan hari ini? Media sosial sekarang sudah menjadi media untuk mencari nafkah, untuk mencari pendapatan baru, sehingga itu menjadi pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat. Apalagi yang usia produktif sudah pasti mengenal gadget. Nah, yang bisa dimanfaatkan. Tinggal bagaimana pemanfaatan, mendorong dan skill, keterampilan untuk bisa diacah bagi anak-anak muda agar mereka itu bisa tidak bergantung dengan APBD, tidak bergantung dengan pemerintah saja. Harus punya skill, punya kemandirian ekonomi sendiri sehingga ada jiwa entrepreneur, kewirausahaan ya gitu. Itu. Nah, sedikit-sedikit kan Bang Safar tuh pulang kampung. Maka ada yang bilang dikit-dikit Abdia lagi, Abdia lagi gitu ya. Apa sih sebenarnya yang ingin dicapai untuk di Abdia? Safar mau bangun apa lagi sih sebenarnya? Cita-cita saya memang pengen pulang. Saya ingin
punya legacy tersendiri untuk kabupaten. Tapi sekali lagi ya, langkah politik saya ini kan 2024, orang bertanya mau kemana dulu? Yang paling dekat saya DPRA dulu. Saya mau DPRA untuk mengamankan bahwa saya mau lihat apa yang sudah saya berikan kepada masyarakat. Masyarakat tersentuh atau tidak. Saya mau lihat masyarakat juga melihat saya dengan kiprah saya di DPR atau tidak. Dan mudah-mudahan mereka masih ingat ya. Mudah-mudahan masyarakat ini masih dengan dengan rasa apresiasinya ke saya ya. Dengan apa yang saya sudah berikan gitu. Mudah-mudahan mereka teringat di 2024 untuk milih lagi. Amin. Tapi soal kembali lagi setelah pertarungan pileg ini ya janji Allah saja dengan takdirnya. Apakah dimudahkan untuk perjalanan pulang kampung atau saya bertahan di sini untuk pengabdian yang saya lanjutkan di DPR Aceh. Tapi Bang Safar sudah sangat siap jika pun tidak seperti yang direncanakan. Ya harus ya. Saya pernah baca pernyataan Menteri Agama Yakut. Kamu nggak perlu khawatir dengan rencana-rencanamu untuk masa depan. Kata dia. Artinya dia bilang, udah kamu sekarang siapkan kualitas diri. Pada akhirnya kualitasmu akan memberikan capaian. Apa yakin itu? Saya yakin insya Allah. Dengan berbagai kedengkian, intrik, dan pragmatis tadi. Tuhan nggak tidur, Mas Tur. Sekali lagi saya katakan kekuasaan itu akan diperkenankan oleh Allah kepada orang yang dikehendaki. Dia akan muliakan kepada orang yang dikehendaki. Dia mencabut kekuasaan orang yang dikehendaki dan dia akan menghinakan kepada orang yang dikehendaki. Ya saya kan kita pegang di situ aja. Itu kan janji Tuhan. Kemudian setiap ujian yang Allah berikan hari ini, ya surah Al-Baqarah ayat terakhirnya itu menjadi pedoman kita. La yukallifullahu nafsan illa usahala ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Itu kan janji Allah. Tidak akan diberikan ujian melampaui batas kemampuan yang kita miliki. Ya kalau kita patokannya di situ, ya sedih, rasa kecewa, rasa putus asa, lumrah sebagai manusiawi. Tapi ketika kita bersujud sama Tuhan, ketika meyakini kebesarannya, meyakini kekuasaannya, kita akan tersentak bahwa kamu sedang dipersiapkan untuk sebuah kebaikan dengan hikmahnya. Cakep. Keren. Benar-benar berarti memang dipegang ya Bang ya. Kesempatan ini diberikan berarti supaya kita lebih baik. Dan itu janjinya ya. Tapi yang pasti nih ya, diskusi kita ngalir sebenarnya saya dalam keadaan tidak baik-baik Pak proses katakan. Tidak baik-baik dalam hati, tidak baik-baik dalam pekerjaan, dalam pertemanan ya. Kemudian juga, tapi saya jujur saya katakan, saya tidak pernah khawatir untuk 2024. 2024 sekali lagi saya katakan, saya hanya berikhtiar, berjuang dan mudah-mudahan saya diberikan kemenangan. Bahagia sekali Bang kalau kita modal seperti itu jalannya. Saya yang khawatir adalah saya tidak mampu merebut hati teman-teman saya, keluarga saya, kemudian orang-orang yang dulu mengasihi saya, mereka hilang. Itu yang saya khawatirkan hari ini. Saya sampai saya miliki, saya maunya perkenankan. Nah, kalaupun hari ini saya harus punya sesuatu solusi yang terbaik bagi hidup saya, itulah sebuah perjalanan. Apapun itu, kehilangan apapun itu, seharusnya. Karena hidup saya takdir dan saya mau tolak. Tugas manusia berusaha. Percaya dan sebagai. Amin, mudah-mudahan. Mas Safar, thank you. Udah kasih Bang Dosi luar biasa kesempatan buat saya untuk ngulik-ngulik. Saya kaya akan dihujani, kalau misalnya saya sebut dihujani dengan begitu. Udah baca, dihujani orang tia. Dihujani dengan banyaknya inspirasi dan juga motivasi. Saya juga demikian. Saya pada akhirnya ya, sahabat teras, sosok Madosi ini salah satu inspirasi saya. Saya harus jujur hati untuk menyampaikan ini sosok anak muda yang perlu kita kagumi. Anak muda dan istiqomah. Masya Allah. Saya kalau Bang Safar yang bilang wakil ketua DPRA, pengalamannya udah begitu lama di partai. Saya pengen loh seperti Bang Dosi. Betul. Benar. Dan itu saya katakan. Dan bukan di depan Bang Dosi. Kalau depan mungkin Bang Dosi ngeragukan saya gitu. Tapi kalau banyak orang boleh cek. Iya. Mudah-mudahan Bang Dosi istiqomah. Sama-sama kita di desa bidang masing-masing Bang. Mudah-mudahan ya. Karena memang inilah putusan Allah ya Bang. Ya. Putusan Allah di bidang masing-masing. Saya sepertinya berjalan sementara di sini dulu. Ya, sambil kita lihat nanti bagaimana keputusan Allah.
Seperti yang bilang tadi, kulillah memalikan itu kucing kawan matasya. Dialah yang kemudian punya kuasa untuk segala sesuatu. Luar biasa. Thank you Bang, luar biasa. Terima kasih Bang Gosin. Segan terus, bahagia terus, dapat ridho Allah terus. Amin. Dan mudah-mudahan perjuangan untuk mensejahterakan masyarakat dan menjadikan kita lebih baik itu akan terus bisa digapai. Ya, Aduh, dahsyat itu teras. Ini nih Bung kami. Biasa. mudah-mudahan bisa ketemu di kesempatan lain. Amin, mudah-mudahan. Nanti saya bakal belajar lagi dan kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Sampai jumpa. Saya Dusy Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.